Bagaimana jika seseorang jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak ia cintai? Inilah kisah Dimas, seorang suami yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan kakak kandungnya sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh dengan konflik, emosi, dan pelajaran hidup yang sangat dalam. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis doa terbaik kalian di kolom komentar, agar kita semua selalu diberikan jalan yang benar dalam hidup ini. Dimas dan Sari adalah kakak beradik yang tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil. Sejak kecil, mereka selalu berbagi segala hal makanan, cerita, hingga rahasia kecil yang hanya mereka berdua yang tahu. Dimas adalah anak bungsu, sementara Sari adalah kakak yang selalu melindungi dan mengayomi adiknya. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan setelah Dimas menikah dan membangun rumah tangganya sendiri. Namun, hubungan yang dulunya penuh kasih sayang, dalam batas wajar seorang kakak dan adik mulai berubah tanpa mereka sadari. Semuanya bermula ketika listrik di rumah mereka padam akibat gangguan jaringan. Malam itu, Dimas yang datang berkunjung ke rumah orang tua mereka terpaksa harus bermalam di sana. Karena keterbatasan kamar, Sari mengajak Dimas tidur di kamarnya seperti dulu saat mereka masih kecil. Tanpa berpikir panjang, Dimas menerima ajakan itu, menganggapnya sebagai hal biasa. Namun, sesuatu terasa berbeda malam itu. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya cahaya redup dari lilin di sudut kamar yang menemani. Dimas berbaring di kasur kecil yang dulu sering mereka gunakan bersama. Sari berada di sisi lain kasur, tertidur dengan wajah yang begitu tenang. Dimas memejamkan mata, berusaha tidur, tetapi pikirannya mulai melayang. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya, tanpa alasan yang jelas. Ia mengingat masa kecil mereka, bagaimana Sari selalu membela dirinya saat diganggu teman-teman di sekolah. Bagaimana mereka sering berbagi cerita di malam hari sebelum tidur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam perasaannya. Ada kehangatan yang aneh saat ia menyadari keberadaan Sari di sampingnya. Dalam keheningan malam, hanya suara napas mereka yang terdengar. Dimas merasa tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar yang samar-samar terlihat dalam gelap. Ia mencoba mengusir pikirannya yang semakin liar, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat rasa itu muncul dalam dirinya. Tiba-tiba, Sari bergerak dalam tidurnya, badannya sedikit mendekat ke arah Dimas. Jarak mereka semakin dekat, begitu dekat, hingga Dimas bisa merasakan hangat napas kakaknya menyentuh kulitnya. Dimas menelan ludah, mencoba mengendalikan dirinya, tapi semakin ia berusaha menolak perasaan itu, semakin kuat daya tarik yang ia rasakan terhadap Sari. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ini salah. Ia sudah menikah, dan Sari adalah kakaknya sendiri. Namun, perasaan yang muncul di dalam dirinya tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, sesuatu yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Ia mencoba membandingkan perasaannya terhadap istrinya dengan perasaan yang tiba-tiba muncul terhadap Sari. Istrinya adalah wanita yang baik, penuh kasih sayang, dan selalu mendukungnya dalam segala hal. Namun, mengapa saat ini, dalam gelapnya kamar, hatinya justru berdebar karena Sari? Apakah ini hanya karena suasana malam yang sunyi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini ia abaikan? Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia hanya terdiam, memikirkan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Keesokan paginya, ia mencoba bersikap biasa. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang Sari. Ia mulai memperhatikan setiap detail yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Senyumannya, caranya berbicara, bahkan cara ia menunduk saat tertawa. Semua itu membuat Dimas semakin yakin bahwa perasaan aneh yang muncul semalam bukanlah kebetulan. Sejak saat itu, Dimas mulai mencari alasan untuk lebih sering bertemu Sari. Ia lebih sering mengunjungi rumah orang tuanya, menawarkan bantuan untuk hal-hal sepele, hanya agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan kakaknya. Awalnya, Sari tidak menyadari perubahan sikap adiknya, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda.
Dimas menjadi lebih perhatian, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih sering menatapnya dengan cara yang tidak seperti biasanya. Sari mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di dalam dirinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah imajinasi, bahwa Dimas tetaplah adiknya yang dulu. Namun, semakin ia berusaha menghindari tatapan Dimas, semakin ia merasakan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Dalam hatinya, ada perasaan bersalah, tetapi juga ada perasaan hangat yang sulit ia tolak. Mereka berdua terjebak dalam kebingungan. Mereka tahu ini salah, tetapi mereka juga tidak bisa mengingkari apa yang mereka rasakan. Dan tanpa mereka sadari, batas yang seharusnya ada mulai menghilang. Dimas mulai merasakan tekanan batin yang luar biasa. Di satu sisi, ia sangat mencintai istrinya dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat terhadap Sari. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa bersalah. Namun, setiap kali ia bertemu Sari, ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Hari demi hari, pikirannya semakin kacau. Ia mulai mencari-cari alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di rumah orang tuanya, meskipun istrinya mulai curiga. Setiap kali istrinya bertanya, ia selalu punya jawaban yang masuk akal membantu orang tua, memperbaiki sesuatu, atau sekadar ingin berkunjung. Tapi dalam hatinya, ia tahu alasan sebenarnya bukan itu. Ketegangan semakin terasa saat istrinya mulai menyadari perubahan sikap Dimas. Ia melihat bagaimana suaminya mulai sering melamun, bagaimana ia lebih sering memeriksa ponselnya dengan senyum samar, dan bagaimana ia terlihat lebih bahagia setiap kali pulang dari rumah orang tuanya. Awalnya, istrinya mencoba mengabaikan firasat buruk itu, tetapi perlahan-lahan ia mulai mencari tahu. Pada suatu malam, saat Dimas mengunjungi rumah orang tuanya lagi, istrinya memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati berdebar, ia berdiri di depan rumah, mengintip ke dalam melalui jendela. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya terpukul. Dimas dan Sari sedang duduk berdua di ruang tamu, berbicara dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ada tatapan yang terlalu lembut, ada senyum yang terlalu dalam. Istrinya merasa dadanya sesak, seolah-olah ia baru saja ditikam dari belakang. Tanpa berpikir panjang, ia mengetuk pintu dengan keras. Dimas dan Sari terkejut, wajah mereka berubah pucat. Saat pintu terbuka, istri Dimas langsung menatap suaminya dengan penuh kekecewaan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Dimas tidak bisa berkata-kata. Sari hanya tertunduk, tidak berani menatap mata istri Dimas. Saat itulah, semuanya berubah. Rahasia yang selama ini mereka coba sembunyikan mulai terbuka sedikit demi sedikit, membawa mereka ke dalam konflik yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu menjadi awal dari kehancuran yang tak terelakkan. Istri Dimas berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Ia tidak ingin langsung menuduh, tetapi hatinya sudah remuk hanya dengan melihat cara Dimas dan Sari saling menatap. Ada sesuatu dalam sorot mata mereka yang tidak bisa diabaikan, bukan sekadar hubungan kakak dan adik biasa. Dimas, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suara istrinya bergetar, campuran antara amarah dan kesedihan yang tertahan. Dimas tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdetak cepat, tangan gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sari hanya tertunduk, tidak berani menatap istri Dimas. Ia merasa seakan seluruh dunia runtuh menimpanya, napasnya berat, dan rasa bersalah menggerogoti hatinya. Istri Dimas tidak bodoh. Ia sudah lama merasa ada yang berbeda. Bagaimana Dimas selalu mencari alasan untuk datang ke rumah orang tuanya, bagaimana ia lebih sering melamun, dan bagaimana sorot matanya berbinar setiap kali berbicara dengan Sari. Tapi, melihat semuanya, secara langsung seperti ini, sungguh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Aku bertanya, Dimas, bentaknya, membuat Sari tersentak. Dimas membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Lidahnya keluh, pikirannya kosong.
Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa pahami sepenuhnya? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada kakaknya sendiri? Air mata mulai mengalir di wajah istrinya. Ia menggeleng pelan, seolah tidak ingin mempercayai kenyataan yang ada di depan matanya. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun sekarang, katanya lirih, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dimas ingin mengejarnya, tetapi kakinya terasa begitu berat. Ia hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh, membawa serta harapan terakhirnya akan kehidupan yang normal. Sejak malam itu, hidup Dimas berubah drastis. Istrinya pergi dari rumah mereka, membawa serta anak mereka yang masih kecil. Ia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tak ada yang bisa ia katakan, karena dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah bersalah. Di rumah orang tuanya, suasana menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sari tidak lagi bisa memandang Dimas dengan cara yang sama. Rasa bersalah menghantui mereka berdua, membuat mereka tidak bisa berbicara seperti biasa. Orang tua mereka mulai curiga. Mereka melihat perubahan dalam sikap Dimas dan Sari, melihat bagaimana keduanya semakin menjauh meskipun berada dalam satu rumah. Suatu malam, ibu mereka bertanya langsung kepada Sari. "Nak, apa yang sebenarnya terjadi?" Sari tidak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca, dan akhirnya ia hanya menangis tanpa suara. Ibunya tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa anak-anaknya sendiri akan terjebak dalam situasi yang begitu kelam. Di sisi lain, Dimas merasa hidupnya hancur. Ia kehilangan istri dan anaknya, kehilangan rasa hormat dari keluarganya, dan yang lebih buruk, kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam, ia dihantui oleh pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Ia mencoba menghubungi istrinya berkali-kali, tetapi tidak pernah ada jawaban. Pesan yang ia kirimkan hanya dibaca tanpa dibalas. Ia bahkan mencoba mendatangi rumah mertuanya, tetapi istrinya menolak bertemu dengannya. Saat itulah Dimas menyadari bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Ada dosa yang, sekali dilakukan, tidak bisa ditebus dengan permintaan maaf semata. Dimas mulai menjauh dari Sari. Ia sadar bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Tidak peduli seberapa besar perasaan yang pernah tumbuh di antara mereka, semuanya telah berakhir dengan kehancuran. Sari pun merasa hal yang sama. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi setiap kali melihat Dimas, ada rasa sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia kehilangan adiknya, bukan karena kematian, tetapi karena kesalahan mereka sendiri. Orang tua mereka semakin menyadari ada yang tidak beres. Ayah mereka mulai marah tanpa alasan. Ibunya lebih sering menangis di kamar. Suasana di rumah yang dulu hangat berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Suatu malam, Dimas akhirnya berbicara dengan Sari untuk terakhir kalinya. "Kita harus berhenti. Apa yang kita lakukan telah menghancurkan banyak hal," katanya dengan suara lirih. Sari mengangguk, meskipun hatinya terasa perih. "Aku tahu, Dim. Aku juga ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi itu tidak mungkin, kan?" Dimas hanya diam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Dan pada akhirnya, mereka hanya duduk dalam diam, membiarkan keheningan menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang tak terucapkan. Dimas mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari nafsu atau ketertarikan sesaat. Cinta sejati adalah tentang menjaga, bukan menghancurkan. Ia belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa ada batasan yang tidak boleh dilewati, tidak peduli seberapa besar perasaan yang muncul. Sari pun belajar hal yang sama. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya. Terkadang, cinta yang terbaik adalah cinta yang rela melepaskan. Dimas mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Ia mencari pekerjaan baru, menjauh dari rumah orang tuanya, untuk memberikan waktu bagi semuanya untuk pulih. Ia juga mulai kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Namun, luka yang telah ia torehkan dalam hidup orang-orang di sekitarnya
tidak akan hilang begitu saja. Ia mungkin bisa memperbaiki dirinya, tetapi tidak semua orang bisa memaafkan begitu saja. Beberapa tahun berlalu, Dimas kini menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi mencari cinta dalam hal yang salah, tetapi mencoba menjadi manusia yang lebih baik. Istrinya, meskipun tidak pernah kembali padanya, akhirnya mengizinkannya bertemu anak mereka. Pertemuan itu penuh haru. Anak kecil yang dulu sering ia gendong kini sudah tumbuh. Dan meskipun mereka tidak bisa kembali seperti dulu, setidaknya Dimas masih bisa menjadi bagian dari hidup anaknya. Sari juga sudah menemukan jalannya sendiri. Ia memilih pindah ke kota lain, memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia belajar bahwa terkadang, menjauh adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Kisah ini bukan tentang akhir yang bahagia, tetapi tentang pembelajaran hidup, bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, dan bahwa satu kesalahan bisa mengubah segalanya. Dimas kini hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia benar-benar bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Itulah kisah yang penuh dengan konflik, emosi, dan pembelajaran hidup. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus selalu berpikir sebelum bertindak, karena tidak semua kesalahan bisa diperbaiki.